lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Yustina Batara Santos, NIM 2110047 dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Oke, selanjutnya di sini video tutorial selanjutnya. Sebelumnya di modul 7 itu kita sudah membuat beberapa video dan beberapa fiturnya. Selanjutnya di sini untuk modul 8 kita akan yang bagian pertama itu kita akan membuat edit formnya. Di sini langsung saja kita di bagian untuk datanya. Di sini kita akan buat edit form, dimana untuk aksi yang untuk ubah ini kita akan tambahkan beberapa fiturnya. Di sini langsung saja caranya itu kita langsung saja masuk di Visual Code-nya. Kita buat yang bagian pertama itu tentang petugas. Di sini untuk yang update-nya, kita langsung saja di petugas di sini. Di bagian sini kita masukkan script untuk edit formnya. Langsung saja, sebelumnya kita lihat dulu untuk di PHP adminnya. Kita lihat di bagian petugasnya. Tugas di bagian struktur. Untuk petugas nih ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dengan password. Langsung saja. Method. Nama filenya itu kita pakai update .php. Ya. Di kelas
sini yang bagian pertama itu ada nama. Maaf, taruh ketik. Untuk nama ini kita menggunakan tipe datanya itu teks, terus kelas, kontrol, nama filenya itu nama kelas ada program, terus tanda tanya PHP, terus itu $AUD. Itu kita pakai nama tipenya, datanya, terus tanda sama ini. Oke, selanjutnya untuk div dulu. Nih oke. Empat. Nama, tunggu kita lihat ulang. Nama, jenis kelamin, pakai teks, terus ini ada alamat, alamat di sini kita pakai teks juga. Alamat
alamat selanjutnya ada telepon. Telepon di sini kita pakai number. Sebelumnya kalau di database itu kita menggunakannya itu pakai varchar atau car atau lain sebagainya. Kalau di script ya ini atau di Visual Code kita menggunakan number, karena di sini number ini dia kayak membatasi, dia hanya menggunakan angka-angka saja. Terus di sini kita telepon, terus ada email. Di sini kita pakai email juga. Dari sini juga email. Ini Ctrl V, dan terakhir itu ada password. Terus di sini password. Sebelumnya ini modalnya ini karena dia perulangan, jadi kita pindahnya itu kita pindahkan di untuk script untuk editnya itu seharusnya kita letakkannya itu di dalam sini. Karena dia perulangan, jadi kita harus pindahkan itu di luar. Jadi kita harus ambil dulu modalnya itu dulu, modal update-nya. Ya. Oke, dari sini kita copy. Oke, kita hapus. Kita letakkannya itu di bagian sini. Dia harus ada dalam kurung awal ini. Oke. Selanjutnya di sini kita
kan di sini kan dia namanya sudah sama, My Modal Update. Di sini juga sudah sama. Tetapi saat kita melakukan pemanggilan itu nanti dia akan tampilkannya itu yang bagian pertamanya saja, dan seterusnya itu ke bagian keduanya itu dia nanti akan tampilkan yang sama saja. Di sini kita akan tambahkan script yang ini salah satu saja, terus kita copy, kita letakkannya tuh di sini. Ctrl V, kita ganti ini dengan ID petugas. Selanjutnya di bagian bawah juga sama, kita copy dari sini saja. Kita copy, terus kita letakkan di sini juga. Oke. Terus kita pelajari lagi di sini buat data. Terus di sini ada nama di sini jenis kelamin, alamat, telepon, email, password. Selanjutnya di sini sudah. Oke, selanjutnya terus kita tambahkan satu tombol lagi, yang dimana dia sama-sama dengan button, itu tombol simpannya. Hampir lupa. Untuk simpannya taruh di bawah. Input button, sini kita tambahkan simpannya dulu. Input kelas sama dengan SBTN sukses ini nanti dia warnanya itu ya hijau. Terus TP submit. Lalu itu simpan, terus tutup. Di sini kita belum tutup metodenya, jadi kita tutup di bagian bawah sini. Form edit, terus kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalankan di bagian petugas. Kita coba ubah. Oke, di sini sudah. Untuk ubah datanya, untuk sisi relaka, terus untuk Franciscus Moro, selanjutnya di yang untuk Franciscus Moro. Selanjutnya untuk kemudian di tombol simpannya. Simpannya sudah. Nanti kita tinggal ubah saja. Di sini kita belum buat update petugas.php-nya. Nanti di video selanjutnya kita akan buat supaya dia akan tersimpan atau dia akan terubah sendiri. Selanjutnya di sini kita akan buat tempat untuk petugasnya. Di sini kita sudah belum.
kita buat untuk petugasnya. Sebelumnya petugasnya itu sama seperti petugas. Maaf, untuk pelanggannya itu dia sama seperti petugas. Jadi kita tinggal copy saja dari petugas. Oke, Ctrl C. Selanjutnya di pelanggan, di bagian sini selanjutnya kita tinggal ubah saja ini menjadi update pelanggan .php. Kita copy ini, Ctrl C, kita letakkan di sini juga. Oke, tapi kita ubahnya itu jadi pelanggan. Ini juga sama, pelanggan, ubah data, terus update pelanggan. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini kita tinggal hapus saja untuk modal update-nya. Kita hapus saja. Terus kita Ctrl S, kita coba jalankan di bagian pelanggannya, refresh dia. Oke, coba lihat. Oke, di sini sudah untuk Agustina, terus Benjamin. Oke, Agustina. Oke, selanjutnya kita buat untuk jenis cucian. Kita masuk di script dulu. Kita baru di jenis cucian. Oke, di jenis cucian ini juga sama, tapi untuk jenis cuciannya itu selanjutnya untuk jenis cucian kita copy saja dari petugas saja. Kita copy Ctrl C. Selanjutnya kita masuk di jenis cucian, di bawah sini kita Ctrl V. Selanjutnya untuk di jenis cucian ini dia hanya ada nama dengan harga saja, jadi yang lainnya itu kita hapus saja dulu. Gimana ya, sempat di password. Oke. Terus kita ganti ini dengan harga, terus tipenya ini kita ganti dengan member, terus ini juga kita ganti dengan harga, ini juga kita ganti dengan harga. Terus di sini kita ganti dengan update jenis cucian. Terus di sini kita ganti dengan ID jenis cucian. Kita tinggal copy saja.
C, terus kita letakkan di sini. Kita coba jalankan untuk jenis cuciannya. Tulis jenis cucian. Oke, sudah, misalnya jas. Oke, selanjutnya tunggu, kita ubah ini dulu. Kita ganti jadi ubah data jenis cucian. Kita S dulu, terus untuk petugas juga kita ubah data tugas, Ctrl S. Selanjutnya dituangkan juga, jangan lupa supaya bisa kita bedakan. Ubah data tuangkan, Ctrl S. Selanjutnya kita ubah data untuk transaksi. Kita copy saja dari petugas. Ini kita Ctrl C, selanjutnya satu transaksi di bagian atas. Oke, di sini. Sini kita tinggal ubah saja. Oke, selanjutnya di bagian transaksi sini kita tunggu hapus di bagian bawahnya dulu ya, modal update-nya ini. Di modal update-nya ini kita hapus dulu karena kita sudah pakai yang di atas. Kita sudah pakai yang di atas, jadi kita hapus ini dulu. Terus coba Ctrl S dulu. Selanjutnya di bagian atas ini, yang bagian bawah ini kita hapus saja. Kita ingin pakai mungkin 2 saja. Coba ya. Di bagian mana? Sini dulu. Terus di bagian sini kita ubah jadi ubah data transaksi. Selanjutnya di sini kita ubah jadi ID transaksi. Selanjutnya kita copy dari sini saja. C, terus kita letakkan di sini dulu. Oke. Selanjutnya di bagian mana? Mudah update petugas di sini transaksi. Selanjutnya di bagian transaksi kita coba pakai yang hanya kita ubah hanya berapa, 2 saja misalnya, untuk tanggal terima dengan ID petugas terima. Di sini ya, di sini kita pakai tanggal terima dulu. Di sini tanggal
tanggal terima. Terus di sini tanggalnya itu kita menggunakan tipe datanya itu deh. Terus di sini tanggal terima, gitu juga di sini. Selanjutnya kita untuk yang bagian yang untuk ID petugas terima ini, karena kan dia kan pilihan, dia seperti semacam option begitu. Jadi di sini kita pakai script yang edit list menu dinamis. Di sini saya copy saja untuk editnya itu. Tunggu ya. Oke, sini saya copy saja Ctrl+C. Selanjutnya kita letakkan di bagian bawah sini dari option. Pergeseran sedikit. Di sini untuk file itu petugas. Coba kita lihat dulu di address-nya, transaksi petugas terima. Terus select di sini S21, select from nama tabel. Di sini nama tabelnya itu transaksi. Selanjutnya from nama file, terus maaf sebelumnya di sini DS21 nya itu yang kita ambilnya tuh kan di petugas. Jadi di sini kita ambil petugas S21. Terus untuk itu selanjutnya kita untuk yang ini itu S21 nya itu sebenarnya dia ambil di tabel petugas. Itu S21 nya itu di sini ID petugas terima. Selanjutnya SD nya ini ID petugas terima. Terus selanjutnya untuk SD21 nya itu kita ganti dengan ID petugas saja. Petugas S21 nya itu kita ubah jadi ID petugas. Selanjutnya di sini followers-nya itu yang pertama itu di sini ID petugas. Terus di sini nama sini juga sama ID petugas. Selanjutnya di sini nama. Jadi cara kerjanya itu seperti misalnya cara pemanggilannya itu untuk data settingnya itu dia akan carinya itu di petugas. Sebelumnya itu kan kita ingin mendisplaynya itu di sini select bintang from petugas. Dia akan membuat kelas
dimana kita kasih namanya itu ID petugas terima sesuai dengan nama tabelnya, sesuai dengan atributnya. Setelah itu dia ada exited ID, itu dia menyimpan data yang ada pada tabel ini, misalnya ID petugas terima. Di sini dia kan simpannya tuh dalam nama D. Langkah pertama itu dia akan D-nya itu dia simpannya itu di dalam ID petugas terima, dimana D-nya tuh dimana dia simpan itu existing ID. Terus yang bagian kedua existing ID yang D1 itu dia akan terimanya itu ID petugas. Selanjutnya ID karyawannya itu dia akan simpan di existing ID, di mana D1-nya itu ID petugas. Selanjutnya dia akan cocokkan di mana D1-nya itu petugas, itu dimana di sini jika tabel untuk ID petugasnya itu sama dengan 1 di tabel karyawan, dia akan menampilkan di sini seperti ini. ID petugasnya yang sama jika 3 sama dengan seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Nomor satunya itu dia ada ini Cecilia Laka, terus 2 itu dia ada Franciscus Moro. Oke, sama Cecilia Laka, terus sama. Oke. Jadi cara pemanggilannya itu seperti itu. Nanti untuk yang D-nya itu dia sama seperti tabel yang di atas ini. Saya menjelaskannya ulang lagi. Untuk variabel D-nya itu dia sama seperti yang di atas ini, dimana ID petugas terima. Kalau sedangkan untuk D1 itu dia akan panggilnya itu ID petugas yang dimana dia ada di database-nya. Selanjutnya dia akan menampilkannya seperti ID petugas di sini dengan namanya, panggilan namanya. Terus selanjutnya di sini untuk ini halaman untuk pengolahan data transaksi itu dia bisa ubah dengan hapus. Sedangkan kalau di detailnya ini di sini dia hanya cuman tambahkan fitur ubah saja, yang dimana ubah saja dia ada fitur hapus karena dia tidak bisa ubah karena ini sudah detail transaksinya. Jadi di sini kita akan hapus untuk aksi di detail transaksi ini, kita akan hapus untuk aksi ubahnya ini atau fitur ubahnya. Di sini kita masuk ke detail transaksi. Selanjutnya kita lihat yang bagian untuk fitur ubahnya ini kita hapus. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalankan transaksi, terus detail di sini ya. Dia cuman ada hapus saja. Dia yang ada fitur hapusnya saja. Hapus. Selanjutnya di petugas, tambah datanya, terus ubah, pelanggannya juga sudah, jenis cucian, oke sudah. Selanjutnya di transaksi, oke sudah. Untuk detailnya
Di sini. Oke, sudah. Oke, di sini sekian pembahasan untuk kita membuat atau kita mengubah datanya, atau kita membuat edit form, atau ini kita membuat fitur mengubahnya itu untuk di petugas, pelanggan, jenis cucian, dan transaksi. Oke, sekian pembahasan. Selanjutnya akan ada video tutorial tentang delete, dan selanjutnya itu nanti akan ada update-nya, dimana kita akan membuat file baru lagi yang tentang petugas, update petugas di PHP. Itu nanti akan ada di video selanjutnya. Video selanjutnya itu nanti kita akan membuat untuk fitur delete-nya atau fitur hapusnya. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih.